Oke, halo semuanya. Balik lagi di podcast Raditya Dika. Ada Mo Sidik, stand up comedian luar biasa nih, punya comedy club di Antasari, Jakarta Selatan. Di dekat gue juga ada Gilang Baskara. Hai. Stand up comedian merangkap tetangga gue. Itu profesi ya? Itu profesi. Profesi. Prestasi loh bro. Bagus, punya bagus. rumah di sebelahnya. Kalau ada yang Raditya nanya Dika. lagi, Gilang lagi sibuk apa sekarang? Ya sibuk jadi tetangga Raditya Dika. Tapi lebih dekat ke Hanung Bramantyo rumahnya. Oh gitu. Lu lah lebih deket dia. Lu lah. Oh iya sih. Sama Om Tio. Beda dikit. Om Udah Tio pindah. gua. Iya, Udah pindah kan? udah pindah. Udah pindah. Ini Tio masih- Pakus ini ada, masih- bro. Iya. Nyala. Cek. Oh iya. Nyala, Udah. bagus Nyala kan suara. ya? Bagus Ya, oke. suaranya. Gue malah iri sama suara lo. Oh, ya gitu sih Mas. Ada Rian Adriandi. Anak hilang. Anak hilang, anjir. Stand up comedian. Stand up comedian. Iya dong. Masih ya? Maksudnya secara Ya, Iya ya gue kalau dibilang gitu sih enggak Enggak ini. gue bukan enggak gitu. Iya Mas, Oke. iya. Orang mau bikin greatest hits di Dia ditawarin klub ya? di Iya. di Di klub klubnya ya? Mosidi. Iya. Nah, banyak hari ini gue mau ngobrolin soal stand up comedy. Karena gue lagi tour keliling Indonesia bareng Mo Sidik juga. Mo Sidik ikut bareng gue juga. Jadi gue lagi pengen ngomongin soal stand up. Karena tiap kali ketemu orang pertanyaannya itu suka aneh-aneh soal stand up comedy. Karena mungkin ngeliat gue lagi keliling, Iya. suka datang terus nanya stand up comedy tuh gini segala macam gitu. Nah makanya langsung aja ke stand up comedian nih, gue mau nanya nih buat Oke. kita obroli. Pertanyaan pertama, emang bener stand up comedian itu aslinya nggak lucu? Aslinya maksudnya orang aslinya. Orang aslinya, kalau ketemu itu nggak lucu. Karena banyak banget orang yang ngomong gitu ke gue. Dit, lo kan stand up comedian, kalau aslinya nggak lucu gitu. Oh. Kalau gue sih ngeliat tidak semua stand up comedian aslinya tuh banci tampil. Maksudnya Maksudnya gimana? pengen kan kita orang mungkin ngeliat kita tampil di panggung. Di panggung. Belum tentu aslinya di tongkrongan di mana tuh kita pengen yang jadi nampil terus gitu loh. Iya. Kan suka ada yang emang badut kelas, yang emang kalau kelas kosong ke depan. Oke. Itu kalau gue liat kayak Uus gitu loh, kayak McDani itu. McDani, Iya, ya kan tuh emang iya, pengen iya. tampil gitu, tapi nggak semua kayak gitu. Ada yang dia perform keseniannya di panggung aja. Gitu. Ketika dia harus stand up jadi komika ya dia tahu tugas dia adalah melucu, tapi turun. Nah tapi balik ke pertanyaan tadi, berarti stand up comedian itu memang aslinya lucu, Itu belum dijawab ya. tapi tidak semuanya banci tampil. Iya emang aneh-aneh. Jadi gini Kalau ya kalau menurut gua gitu menurut sih. gue ya, Ah. menurut gue yang udah agak lebih tua. Gini jadi komedian itu memang menurut gue ya. Ini yang biasanya aja ya. Iya. Emang kita bunch of freak. Jadi Emang, orang-orang yang orang aneh. orang aneh, orang-orang Underdogs yang lah ya. Setuju. ada underdog, ada yang outcast, Heeh, ada losers, heeh. yang segala macam yang tiba-tiba punya talenta atau misalnya punya kemauan untuk menulis tiba-tiba lucu jadi punya panggung. Oke, tapi menurut lu ya, kan lu kan udah keliling dan lu ngelihat lu punya comedy club gitu. Iya. Memang masih keresahan pribadi yang diceritakan oleh stand up comedian ini itu masih menjadi senjata utama Masih banget. main di panggung-panggung gitu. Masih banget. Berarti keresahan itu tidak akan habis dong. Iya, apalagi kalau sekarang dulu itu kan waktu kita suca ya, yang dimainin kan kemiskinan apa segala macam gitu. Nah kalau lo datang ke scene open mic, lebih banyak lagi yang miskin. Ceritanya jauh lebih beragam bro. Betul. Gitu ya. Iya, ada yang anak pungut. Iya. Dia anak pungut tapi dipungut oleh orang yang jauh lebih miskin kayaknya gitu. Jadi nasibnya nggak berubah. Iya, nasibnya nggak berubah gitu. Nah, kalau panggungnya kayak Mo Sidik kan gue sempet nanya nih. Lu kenapa nggak mau ngeluarin spesial lo yang Jakarta tuh yang lo yang lo muter kan tour kan. Iya. Terus mau bilang gue udah sempat ngerekam. Iya. Habis itu lo lo nonton lagi setelah setahun lah, 9 bulan. 9 bulan. Iya. Terus lo 9 bulan. jadi nggak mau ngeluarin. Iya. Karena joke-nya udah beda banget. Iya betul. Ya itu. Emang kalau- sepenting apa karena manggung itu? gua itu semua yang gua tulis, kalau lo lihat note gua, semua yang gua tulis nggak ada yang kepake. Maksudnya Cuman gimana tuh? premisnya doang yang kepake. Jadi Oke. punchline gua tidak lahir di tulisan, nggak pernah ada yang lucu. Oke. Punchline gua lahir di panggung. Oke, karena itu nggak lucu, next lo nyari lagi. Iya, jadi selalu evolve. Tapi yang ada di notes selalu lo kasih lo lempar. Selalu gua lempar pertama kali. Pertama Oke. kali. Karena gua itu kan memang lebih banyak di panggung-panggung gitu kan. Gua memang sering nyobain. Jadi gua semua jokes gua itu semua lahir pakai teknik sandwiching.
Oke. Joke lama di tengah-tengahnya ada joke baru. Itu work kadang-kadang, nggak work kadang-kadang. Kadang-kadang dia work terus evolve aja. Jadi apa yang gue dengerin 2017 lo nonton itu masih gue bawain sampai sekarang. Tapi lo kalau dengerin versi 2017 sama versi 2019 beda banget. Apa? Maksudnya secara kalimat verbatimnya sama. Atau pembawaannya? Semuanya atau? sama. Semua kalau sama. gue kan verbatim, apalagi kalau bahasa Inggris. Kalau gue kan bahasa Inggris gue nggak bagus. Jadi gue tuh apa yang gue omongin di atas panggung tuh sama seperti apa yang gue rencanakan. Iya. Beda sama lu ya. Iya. Lu nggak bisa gitu kan gue. Terus? Makanya Inggris gue butut. Jadi gue kalau lagi stand up Inggris ada yang heckling selesai gue. Nah, tapi kalau gue pribadi tadi si Rian juga sempat mention ya. Gue tuh seneng menemukan di panggung kalau gue. Iya. Gue seneng main, terus gue nyari nih. Misalnya penonton udah ketawa nih, gue cari lagi apa gitu. Kadang-kadang enggak tuh. Cuman rasa penemuan-penemuannya itu yang bikin nagih gitu. Tapi gue yakin kita berempat punya sense itu sih. Iya. Paham. Ketika udah beda, tiba-tiba kita udah ngobrol sama orang, ada sesuatu yang bisa dibelokin jadi joke pasti ada. Iya. Dan kita punya indera yang nangkep itu gitu. Iya. Itu sih ngelatihnya gimana? Memang itu. Jadi kenapa orang itu manggungnya kalau di luar negeri tuh stand up comedian tuh seminggu bisa 9 kali. Kalau ada festival sehari bisa 6. Gitu ya itu. Biar jadi dia masuk festival dalam sebulan sehari bisa 6 kali. Kali aja 29 kali. Pas masuk gini jokesnya pas keluar jadi edan Beda. gitu. Iya. Kayak lo pernah cerita ke gue soal orang Brunei yang Ya. nggak lucu. Siapa namanya? Namanya Zainal. Dulunya nggak Bostaman. lucu. Jadi gini. Itu bagus banget. Zainal Bostaman itu Bagus ikutan workshop di Malaysia sama gue sama anak-anak dulu. Ya, Dia adalah 2 orang dari Brunei, kagak lucu. nggak lucu. Sampai akhirnya dia nemu sebuah buku itu cerita 100 hari ada orang open mic 100 kali. Oke. Terus dia pengen Nyobain. Berangkatlah dia ke Inggris karena dia orang Brunei ya. Ke Inggris tidak perlu pakai visa. Dan dia tuh pialang saham, jadi mainnya di laptop doang hidupnya. Jadi dia ke Inggris nyewa sebuah kamar. Ngelis semua tempat open mic di London, sehari open mic 3 kali. Lalu Dia nggak lucu sampai kalau nggak salah sampai ke 22 kali. 22 kali manggung. Ya. Baru dia lucu. 23 Seminggu berarti. 23 7 kali 3. dia lucu. Tapi kenapa ada orang yang udah bertahun-tahun stand up masih nggak lucu? Karena sebulan sekali. Oh gitu? Iya. Berarti kalau mau jadi stand up comedian yang lucu adalah latihan. Betul. Itu gua terusin. 23 lucu. Iya. 40-an dia jadi juara gong show. Komeng. di Manchester. Di sini kan Komeng kan? Iya benar. Nama aslinya King Gong. Oh, nama Itu aslinya King terkenal Gong. banget di Manchester United. Itu komedi Di paling Manchester. brutal ya di Manchester. Ya bukan Manchester United, di Manchester. Dia juara, Bro. Wow. Padahal tadinya nggak lucu. Itu kayak kartu merahnya Ketawa Comedy Club. Iya. Kita niru dari situ. Seorang pialang saham Iya. yang tidak lucu sama sekali. pergi ke Inggris dan menjadi juara gong show. Ya, tapi dia gagal 100. Dia cuma 90 berapa. Ya tetap aja ya. Iya, Terus dia mengulangi lagi 2 tahun kemudian di New York. Oke, pertanyaan 100. gua 100 kali 100. dan lucu banget dong pasti Sekarang udah Comedy Bagus banget Central. gue nonton di openernya Comedy Central. openernya mau waktu Iya. Jakarta. Iya. Tipenya tuh yang diam, slow, nggak gerak, cuma ngomongnya Iya. pelan, bagus banget. Pertanyaan gua, sense itu terlahir atau tidak? Atau dari panggung? Menurut gua knowledge sih. Maksudnya gimana? Tergantung referensi lu waktu Referensi, kecil lu iya gue nonton setuju. apa. Referensi lu nonton apa, Hobi lu nonton terbiasa apa. ngedenger podcast kayak apa. Sense komedinya Iya. maksudnya. Lu misalnya lu ngelihat, lu dengerin Joe Rogan nimpalin orang tuh kayak apa, sehingga lu tahu dia suka beloknya kemana, Bill Burr sukanya kemana gitu, ntar alam bawah sadar gitu ya, kesimpan Iya. gitu. Atau sih misalnya menurut gua. waktu kecilnya lo memang nontonnya Iya, komedi, iya, maksudnya referensi lo aja sebenarnya. Oke. Dan panggung mempertajam menurut gue. Jadi bakat itu nggak ada dong. Maksudnya kalau sense itu didapat dari knowledge, Gue berarti sih ngerasa gue nggak berbakat sama sekali. oh ya? Iya. Masa sih? Di komedinya ya, kalau di ngomongnya mungkin karena gue penyiar segala macam. Tapi kalau di komedinya menurut gue itu beneran gue belajar, gue latihan, gue Skill ya, skill benar iya. skill. Ngasah. Gue baca, gue nonton gitu. Lu gimana, Menurut Bil? gue ya. Kok jadi gue yang kayak mimpin podcast? Kalau lu galau, Bang. Enggak, gue juga lagi mikir ya dari mana berarti ya. Iya, gue juga mikir Iya, jadinya. mikir gue. Kayaknya sih
Bener sih, mungkin dari referensi dari apa yang ditonton dari Karena kecil. referensi lu gila semua, coba lihat Kalau referensi lu. gue dulu nih. Hah? Ya. Gue kan dibully ya dari SD ya, karena gue kecil. Terus supaya gue nggak dibully, jadi gue suka ngelempar joke dari buku yang Rusia, hahaha. Iya. Mati ketawa, Iya, mati ketawa cara punya Rusia. di lemari nenek gue ada tuh. Jadi gue bacain, gue recite ke mereka, ketawa. Jadi gue nggak dibully lagi karena bisa ketawa orang kalau ketemu gue gitu. Terus kalau lu kapan pertama kali bikin orang ketawa Mo? Ingat nggak lu? Nggak ingat. Gua maksudnya ingetan gua nggak. Gue dulu pernah ngencingin saudara gua sih. Dan itu lucu. Jadi dulu tuh dan itu buat lu lucu. Iya. Jadi dulu tuh ada film kartun apa gitu, ada anak kecil ngencingin apa nenek sihir gitu. Ada bayi gitu. Terus Terus lu tiru. terus gua lagi pipis sama saudara gua pipisin. Lu pipisin saudara lu. Iya, orang pada ketawa semua. Karena pipisnya kan di pohon gitu kan, di pohon anak kecil gitu. Umur berapa tadi sorry? Gua nggak tahu tuh umur berapa, gua lupa. Tapi pas masih kecil. Iya, itu gua kaget kenapa orang pada ketawa ya. Gua digamparin sih habis itu sama bokap gua. Tapi Lu kapan? Kapan ya? Gue nggak inget sih. Tapi gue inget. Jauh banget. Kayaknya gue pernah waktu SD biasa kan lagi pelajaran IPS gue inget tuh. Terus ada kayak gurunya ngomong fungsi rumah gitu, kayak fungsi rumah tuh. Fungsi rumah tuh untuk melindungi orang dari panas, hujan, dari serangan binatang buas gitu. Terus gue inget dia ngomong kan fungsi rumah itu untuk melindungi orang. Terus gue inget gue nyeletuk tuh di kelas dari godaan setan yang terkutuk, gue bilang. Terus pada ketawa. Umur berapa? Apa SD? 4 kelas 5 lah Lu pelajaran nyeletuk kayak IPS. gitu? Gue nyeletuk kayak gitu, gue inget tuh orang Dengan pada niat? ketawa. Dengan niat nyeletuk aja, gak tahu sih. Nyeletuk aja gitu. Terus orang ketawa. Orang ketawa Terus di lu kelas. ngerasa gimana? Lupa sih perasaan gue, cuman ya gue biasa aja dan gurunya gak marah saat itu. Iya. Ya kayak gitu sih, gue inget tuh. Gue inget salah satunya itu. Gue juga pernah waktu itu ada yang cewek gue taksir namanya Lia. Lia kan. Terus gue bukan dong. Gue mau dapat perhatiannya dia. Jadi gue ngelawak lah depan dia. Jadi pas dia lewat, gue bilang kayak gini, Lia, mama kamu kambing ya? Gue bilang gitu. Mama kamu kambing. Kan mama Lia. astagfirullahaladzim. Gue pikir lucu. Terus dia nggak pernah ngajak gue ngomong lagi semenjak saat itu. Gue pikir lucu loh. Mama Lia lucu Itu kan sih. bisa lucu ada, kan? ada binatang-binatang lain yang mamalia selain kambing. Iya, itu cuma masalah kambing diksi. itu kan masalah lucu, diksi. tapi kambing lucu dong. Itu lucu. Mama kamu lumba-lumba ya kan? Lumba-lumba mamalia bukan? Mamalia. Iya benar mama. Kan nggak punya impact kayak kambing gitu. Mama Lia. Gue pikir Tapi lucu itu jokes, gitu. jokesnya terkonstruk dengan baik. Iya makanya. Iya, itu udah kayak papa kamu ini ya, udah kayak Berarti lu udah level bikin itu. gombalan-gombalan Iya, itu. udah Mungkin ada. ya. Iya. Mungkin ya. Dari SD. Mama kamu ini ya. Iya Elia mama kamu kambing ya gitu. Terus dia nggak jawab Itu kan. kan layering gitu. Terus lu ngasih tau Mama Lianya nggak? Punchline-nya lu kasih tau sendiri. Iya, kan karena dia nggak Dia nggak jawab. jawab. Kan dia juga nggak tahu. Iya. Loh, apa ini tiba-tiba ibu gua dibawa-bawa dalam percakapan ini gitu kan? Dibilang kambing. Dibilang Iya. kambing. Kamu kambing ya? Kan mama Lia. Abis itu udah dia nggak ngomong lagi sama gua. Atau mungkin dia marah karena ibu dia emang kambing kali ya. Terus dia kok tahu ya Radit ya? Gua tahu ibu gua bulat-bulat Iya, ya. hitam Gue juga ada pengalaman sama teman SD gue, tapi ini bukan pertama kali gue ngejok sih, tapi gue memanfaatkan sebuah momen untuk, jadi gini, intinya waktu gue kecil itu gue udah tahu menstruasi itu apa, gue udah tahu Gua tahu ceritanya itu seru-seru. pembalut itu apa. Jadi gue dari kecil itu gue lihat iklan di TV kan, pembalut set kan aneh banget nih, set gitu kan. Gue nanya nyokap gue, mama itu apa gitu kan iklannya kan yang selalu disiram cairan biru, Iya, terus iya, dia iya. menyerap dengan Iya, baik gitu iya. kan. Apaan sih gitu ya? Dan nyokap gue akhirnya intinya dengan singkatnya menjelaskan apa itu menstruasi ke Iya. gue yang masih di bawah umur sekali, di bawah umur Iya. 6 atau 5 gitu. Iya. Apa itu menstruasi? Jadi itu memang perempuan setiap bulan kata nyokap gue akan pipis darah gitu kan. Tapi itu biasanya akan mulai ketika seorang perempuan umurnya 11 atau 10 gitu kan, puber lah gitu kan. Udah nih. Terus umur 5, umur 6 itu gue punya teman di sekolah gue, katakanlah namanya M ya, gue nggak usah sebut ya. Si M ini, gue pernah berantem rebutan buku cerita perpustakaan rebutan. Dia narik bukunya gitu, gue jatuh, gue kesel banget. Terus gue bilang gini,
ingat ya hari ini kamu akan aku kutuk. Gitu. Lo bilang gitu ke dia? Oke. Kamu akan aku kutuk. Pipis darah. Iya, di umur yang ke-11 gue bilang gitu. Kamu suatu hari Lucu banget. aku pipis darah. Dia kan nggak tahu apa itu kan. Iya. Ya udah. Terus gue tuh lupa gue pernah ngomong itu Ya ke dia. Allah. Lupa gue. Ini umur Gila, berapa jahat ngomongnya? banget. Ngomongnya umur berapa? Jahat Kelas 1 SD. Satu SD. Umur 6 lah. Umur 6. Oke, udah. Suatu hari 11 tahun tiba-tiba, lagi. iya tiba-tiba kelas 5, kelas 6 dia nelpon gue nangis-nangis. Gue kan bingung ya. Rian, gue minta maaf, kutukannya bener gitu-gitu. Tolong cabut kutukannya. Ini darah gimana? Ini darah. Kayak apaan ya gue gitu kan. Ini enggak dulu gitu-gitu. Tapi buat lu lucu nggak? Iyalah practical joke kan Iya, itu kan. lucu banget sih, Tapi pasti itu sih. ibaratnya Tapi itu itu udah bisa menandakan bahwa otak lu memang Psikopat. itu kan emang berarti udah nyusun lo udah Iya. merencanakan apa segala itu kan macam. berarti setup-nya dari kecil ya. Iya, betul. Iya, 5 tahun loh. Punchline-nya gue deh. 5 tahun Gue punchline-nya. sampai lupa gue pernah bikin joke itu. Terus sekarang setiap reuni gue bilang gitu, guys, udah kayak emang ngerti gitu. Habis itu dia diarak keliling kampung disangka penyihir. Katanya, mau dikulitin. Mau dikulitin sama warga. Tapi abis itu gue sempet jadian sama dia. Habis itu. Kelas 5 jadian pacaran lah.